Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan yang kemarin. Saya akan melanjutkan penjelasan yang kemarin. Alasan memilih aswaja. Nah, mayoritas umat muslim di dunia penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja. Dengan demikian, juga di Indonesia, mayoritas penganut atau pengamal aswaja. Memang ada juga penganut aliran lain seperti Syiah. Namun jumlahnya minoritas. Sebagai bukti, sedikit agak susah melihat secara langsung komunitas penganut Syiah di negeri ini. Banyaknya penganut aswaja tersebut bukan tanpa alasan. Ada beberapa alasan karena banyak umat Islam lebih banyak menganut paham aswaja. Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, aswaja adalah golongan terbanyak di lingkungan umat Islam. Rasulullah SAW memerintahkan agar umatnya selalu bersama golongan mayoritas. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yajma'u ummati ala sholatin fa iza ra'aitum ihtilafan fa'alaikum bisawadil a'dhami. Yang artinya, Allah tidak mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Jika kalian memilih perbedaan, maka wajib bagi kamu bersama golongan terbanyak. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kita wajib bagi kamu bersama golongan terbanyak, menyerukan bagi umat Islam untuk memiliki golongan atau kelompok yang memiliki pengikut terbanyak. Kalau di Indonesia, kelompok dengan pengikut terbanyak atau terbesar adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Kenapa NU? Karena organisasi ini didirikan oleh para ulama yang sangat memegang teguh ajaran atau amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, NU juga merupakan organisasi yang sangat gigih menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia atau NKRI dari pengaruh pemikiran-pemikiran yang merusak persaudaraan dan persatuan Islam itu sendiri. Yang kedua, aswaja selalu berjamaah atau al-jamaah, tidak bergerak sendirian atau dalam kelompok kecil. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Alaikum yal'ati wa iyyakum wal furqata fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa anil isnaini ab'anu faman arroda buhbuhatal jannati falyal jamil jama'ati, yang artinya, berpeganglah pada kelompok terbesar dan jauhilah perpecahan, karena setan bersama satu orang yang menyendiri, dari 2 orang dia lebih jauh. Barang siapa ingin masuk surga, hendaknya selalu bersama kelompok al-jamaah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Syekh At-Tayyibi 743 Hijriah dalam kitab Al-Kashif an Hakaiski Sunan Syahru Miskatil Mashabih mengatakan, yang dimaksud dengan al-jamaah adalah as-sawadul a'zam, yang berarti kelompok mayoritas dari umat Islam. Yang ketiga, aswaja dipastikan selalu meneladani perilaku Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah merupakan teladan paling utama, tidak sekedar meneladani ucapannya, perbuatan, melainkan sifat beliau juga sebagaimana tercantum dalam hadis sahih yang diriwayatkan perawi terpercaya. Sikap meneladani Rasulullah dan para sahabatnya semata-mata ingin menjadi keselamatan di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, wa inna hadihal millata sataqtariqu ala salasi wa sab'ina sintani wasay'una finnari wa wahidun fil jannati wa hiya jama'ati, yang artinya
Sungguh umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 golongan dalam neraka dan 1 golongan dalam surga. Mereka yang dalam surga adalah al-jamaah. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Al-Mulla Ali Al-Qari 1104 Hijriah berkata dalam kitab Mirqatul Mafati Syarah Miskatul Mashabih, maksudnya al-jamaah adalah para ahlul ilmi dan ahlul fikih yang senantiasa mengikuti atas asar Rasulullah SAW. Mereka tidak akan pernah melakukan bid'ah dengan cara mengubah dan menggantinya. Pemahaman ini muncul karena dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, wa taftariqu ummati ala salasi wa sab'ina millatun qulubuhum finnari illa miltan wahidah. Falu wa man hiya ya Rasulullah, qala ma an alaihi wa ashali. Umatku akan, yang artinya umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semua akan masuk neraka kecuali 1. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah SAW pun menjawab, orang-orang yang berpegang pada apa yang aku dan sahabatku pegang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Golongan mana saja yang masuk dalam 73 golongan tersebut? Memang banyak silang pendapat terkait 73 golongan dari kalangan ulama maupun imam. Walaupun demikian, ada yang mencoba melakukan identifikasi terhadap 73 golongan yang terdiri dari 1. Mu'tazilah, yaitu kaum yang mengagungkan akal pikiran dan bersifat filosofis. Aliran ini dicetus oleh Wasil bin Atha 700 sampai 750 Masehi. Salah seorang murid, Hasan Al-Basri, golongan Mu'tazilah pecah menjadi 20 golongan. Yang kedua, Syiah, yaitu kaum yang mengagung-agungkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka tidak mengakui Khalifah Rasyidin yang lain seperti Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman, bahkan membencinya. Golongan Syiah menjadi 22 golongan dan yang paling parah adalah Syiah Sabi'ah. Yang ketiga, Khawarij, yaitu kaum yang sangat membenci Sayyidina Ali radhiyallahu an. Bahkan mereka mengkafirkannya. Salah satu ajarannya, siapa orang yang melakukan dosa besar maka dianggap kafir. Golongan Khawarij pecah menjadi 20 golongan. Yang keempat, Murji'ah, yakni kelompok meyakini bahwa seorang mukmin cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, dan ini terbantah dengan pernyataan hadis bahwa dia harus mencari dengan hal itu wajah Allah. Dan orang yang mencari tentunya melakukan segala sarana dengan konsekuensi pencariannya sehingga dia mendapatkan apa yang dia cari dan tidak cukup hanya mengucapkan saja. Golongan Murji'ah pecah menjadi 5 golongan. Yang kelima, Najariyah, kaum yang menyatakan perbuatan manusia adalah makhluk, yaitu dijadikan Tuhan dan tidak percaya pada sifat Allah yang 20. Yang keenam, Al-Jabariyah, kaum yang berpendapat bahwa seorang hamba adalah tidak berdaya apa-apa atau terpaksa. Ia melakukan maksiat semata-mata Allah yang melakukan. Golongan Al-Jabariyah pecah menjadi 1 golongan. Yang ketujuh, Al-Musabibah atau Mujasimah, kaum yang menserupakan pencipta yaitu Allah dengan manusia. Misalnya bertangan, berkaki, duduk di kursi. Golongan Al-Musyabibah atau Mujasimah pecah menjadi 1 golongan. Nah, di antara puluhan golongan tersebut, hanya 1 yang selamat berdasarkan hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, yakni Aswaja atau Sunni. Terkait Aswaja ini,
Bukan hanya NU yang paling lantang membela Aswaja, banyak juga organisasi Islam lainnya menyuarakan hal serupa. Organisasi Islam boleh beda, tapi soal aliran umumnya sama. Aswaja, kalaupun ada kelompok Islam yang berbeda, umumnya hanya sedikit. Sebagai bukti keseriusan NU membela bahkan menyebar paham Aswaja. Sukses mendirikan Aswaja Center. Di sini lembaga ini dikaji secara mendalam Aswaja oleh pakar-pakar yang dimiliki NU. Tidak hanya itu, sebagai bukti keseriusan NU menyebarkan paham Aswaja di seluruh perguruan tinggi dan yang memiliki NU ada mata kuliah Aswaja. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.